Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Claudia Puspita Putri, dengan NIM 19002041. Pada kesempatan kali ini, saya masih setia membahas materi dari mata kuliah Manajemen Kehumasan. Nah, pada kesempatan kali ini atau pada hari ini, saya akan membahas materi tentang kode etik dan sumber nilai di dalam public relation atau manajemen kehumasan. Nah, yang pertama harus kita ingat atau ketahui bahwa seorang praktisi PR, bahwa seorang public relation itu di dalam kegiatannya itu diatur sedemikian rupa, ada kode etiknya seperti dalam IDI atau Ikatan Dokter Indonesia. Ada kode etik, etika moral, dan sumber nilai di dalam aktivitas ke-PR-an. Nah, jadi kita tidak bisa semena-menanya, seinginnya, semaunya untuk melaksanakan pekerjaan kita sebagai praktisi PR, karena semuanya sudah diatur dalam kode etiknya seorang praktisi PR ya dalam menjalankan aktivitas ke-PR-annya. Nah, dari minggu-minggu kemarin kan banyak sekali aktivitas ke-PR-an sebagai communicator, good communicator, sebagai yang mempromosikan, sebagai seseorang yang membangun citra lembaga dalam berkomunikasi eksternal dan internal, semuanya itu diatur di dalam kode etik, dalam etika, dalam sumber nilai public relation tadi. Jadi dalam berbicara, dalam berkomunikasi dengan pihak eksternal, kita mempunyai etikanya, bagaimana kita beretika berkomunikasi dengan konsumen, bagaimana kita berkomunikasi dengan pihak media, semua itu diatur, ada kode etiknya, ya kan? Kita tidak bisa dong semena-mena kita, semau kita untuk menjalankan aktivitas kita sebagai praktisi PR. Jadi semuanya itu diatur sedemikian rupa di dalam kode etik, etika moral, dan sumber nilai ini tadi. Nah, jadi kita akan melihat satu persatu kode etik dan sumber nilai di dalam PR atau di dalam di dalam public relation seorang praktisi PR ya. Yang pertama itu kode etik itu kita lihat dulu nih, kode etik itu apa pengertiannya. Nah, kode etik itu adalah tuntutan profesional yang sangat erat dengan profesi. Jadi tuntutan profesional ya yang sangat erat dengan satu profesi. Jadi kode etik itu emang suatu tuntutan. Kita harus melakukannya, kita tidak bisa semena-mena untuk melakukan apa yang kita inginkan dalam menjalankan suatu profesi. Tidak hanya seorang PR saja, semua profesi, mau dokter, mau polisi, mau tentara, mau bidan atau apa, mempunyai kode etik masing-masing dalam menjalankan suatu profesinya. Mereka dituntut untuk seperti itu. Tidak bisa mereka seenak hatinya saja dalam menjalankan aktivitas yang mereka lakukan, gitu kan. Nah, jadi di dalam setiap profesi itu sudah memiliki tuntutan profesi masing-masing. Begitu juga di dalam praktisi PR. Nah, kode etik ini berkaitan dengan prinsip atau etika yang berlaku dalam sebuah profesi. Jadi kode etik ini ya berkaitan dengan prinsip dan etika suatu profesi yang berlakukan dalam suatu profesi itu. Nah, jadi prinsip-prinsip yang mengatur kode etik ini akan kalau dijabarkan satu persatu. Yang pertama itu ada prinsip keadilan. Apa itu prinsip keadilan? Nah, prinsip ini menuntut orang-orang yang profesional agar menjalankan profesinya secara adil dan tidak mementingkan pihak manapun, dan tidak pula menyebabkan pihak tertentu hak dan kepentingannya tersebut menjadi terabaikan. Jadi kita sebagai seorang aktivitas PR harus menuntut orang-orang, kita harus dituntut secara profesional gitu kan. Kita harus profesional sebagai praktisi PR gitu kan. Kita harus menjalankan profesi kita itu secara adil dan tidak mementingkan pihak manapun. Kita tidak mementingkan diri kita sendiri, kita tidak mementingkan
pihak manapun. Dan nanti juga nantinya karena kita mementingkan salah satu pihak, ada kepentingan atau hak seseorang itu terabaikan. Nah, kita tidak bisa seperti itu. Kita harus berlaku adil gitu kan. Kita harus berlaku adil dengan konsumen, kita harus berlaku adil dengan general public, dengan internal kita gitu, dengan pemegang saham. Kita harus adil gitu kan. Kita harus ya nyata lah, terlihat adil gitu, transparan gitu kan. Nah, yang kedua itu ada prinsip otonomi. Prinsip otonomi ini prinsip yang menuntut profesional tentang dunia luar yang mereka diberi kebebasan dalam menjalankan profesinya. Nah, prinsip otonomi ini menuntut seorang, ya kita harus dituntut profesional ya dalam pekerjaan kita itu di dunia luar, di eksternalnya, di general publiknya kita diberi kebebasan untuk menjalankan profesi kita itu di eksternal ya, di publiknya, di general publiknya kalau di prinsip otonomi ini. Nah, untuk yang ketiga itu ada prinsip integral ya. Apa juga itu prinsip integral? Tadi udah ada prinsip keadilan, prinsip otonomi, yang ketiga ini ada prinsip integral atau integritas moral ya. Nah, hakikatnya atau ciri-ciri profesi yang jelas, orang-orang profesional adalah orang yang punya integritas atau moral yang memang harus diakui. Nah, jadi orang-orang yang profesional, tidak mungkin orang-orang yang profesional itu mempunyai moral yang tidak mungkin kan ya. Mereka memang mempunyai integritas moral yang sudah diakui, memang benar-benar sudah diakui. Nah, oleh karena itu mempunyai komitmen untuk menjaga nama baiknya atau komitmen pribadi untuk menjaga nama baiknya, profesionalnya, dan untuk orang lain di masyarakat. Jadi karena dia mempunyai integritas moral yang baik, dia juga menjaga nama pribadinya lebih baik nantinya, mau di internal ataupun di eksternal kan, dan untuk dalam masyarakat lainnya, di general publiknya dia bisa menjaga nama baiknya juga kan sebagai seorang PR. Tidak bisa dong nanti dia di dunia luar berlaku semena-menanya. Nanti kan orang bisa mencap dia dong, oh dia kerja di perusahaan mana, kok dia seperti itu. Nah, dia nanti bisa dicap oleh orang, dan nantinya orang akan mencap buruk ke perusahaan. Ya, lagi-lagi kalau dia bilang kalau kita sudah dicap buruk oleh satu orang itu bagaikan iklan berjalan, iklan gratis yang berjalan, yang selalu berkoar-koar di mana-mana menyebarkan keburukan kita. Nah, bagaimana kalau citra lembaga sudah buruk? Itu akan sangat sulit untuk dikembalikan. Karena membangun citra itu ya hanya dibutuhkan strategi bagaimana kita bisa membentuk citra kita menjadi baik gitu kan. Tapi ingat, membentuk citra untuk yang lebih baik emang kita harus membeberkan fakta-fakta tentang produk dan jasa kita. Tidak bisa dengan kebohongan ya kan. Kalau kebohongan nanti lama-kelamaan akan ketahuan juga, nanti juga citranya malah buruk. Nah, nanti kalau udah citra buruk susah deh. Nah, dari prinsip-prinsip integral di atas tadi seperti ada kaitan dengan citra kan. Kalau dia sudah bilang tadi ada kaitannya dengan citra kan. Jadi kita akan membahas kaitan etika dengan citra. Nah, apa ya kaitannya integral ini dengan citra lembaga? Kan sudah pernah ya kalau dia jelaskan apa itu citra lembaga. Nah, pentingnya bagi seorang PR atau praktisi PR, praktisi public relation, memahami etika menyangkut profil atau menyangkut penampilan dalam rangka membentuk citra lembaga atau organisasi. Nah, citra penampilan dalam kaitannya dengan etika dan nilai-nilai moral itu dikonseptualisasikan. Nah, jadi emang benar-benar dikonseptualisasikan ya, dan memang benar-benar itu ada ada kaitannya satu
dengan lainnya. Kita tidak bisa semena-menanya untuk melakukan tugas kita sebagai praktisi PR. Semuanya sudah diatur dengan sedemikian rupanya di dalam kode etik. Nah, ada beberapa ikhtisar etik yang muncul dalam IPRA. Apa itu IPRA? IPRA itu adalah International Public Relations Association. Nah, jadi ada beberapa ikhtisar nih atau beberapa kode etik yang muncul di dalam IPRA ini. Nah, apa tadi IPRA? Ayo. Nah, IPRA itu International Public Relation. Jadi yang pertama itu ada integritas pribadi dan personal, yaitu standar moral yang tinggi dan reputasi yang sehat, ketaatan dalam konstitusi dan kode etik HIPRA. Jadi benar-benar kita harus mempunyai integritas pribadi dan profesional yang tinggi, yaitu standar yang tinggi kan, dan reputasi yang sehat. Kita harus mempunyai reputasi yang sehat. Bagaimana kita dalam seorang PR dalam mempromosikan, seorang PR dalam berkomunikasi dengan khalayak, dengan pihak internalnya juga, kita harus mempunyai integritas dan moral yang tinggi. Bagaimana kita bisa menghargai konsumen, bagaimana kita bisa menghargai karyawan, bagaimana kita bisa menghormati atasan kita. Itu semua ada ya, kita harus mempunyai integritas moral dan reputasi yang sehat, reputasi yang baik, tidak mempunyai reputasi yang buruk yang nantinya akan memperburuk citra dari lembaga, dari organisasi, dari perusahaan kita sendiri. Nah, yang kedua itu perilaku terhadap klien dan karyawan. Nah, yang udah Claudia bilang tadi, bagaimana kita bersikap kepada klien, bagaimana kita bersikap kepada karyawan, gitu kan. Bagaimana kita bersikap kepada klien, mungkin klien ada yang tidak puas, mengajukan komplain kepada kita bagaimana harus bersikap, bagaimana kita beretika, bagaimana kita mempunyai perilaku kepada klien atau konsumen kita dalam menghadapi komplain itu. Nah, jadi kita tidak bisa dong, kita semua ada etikanya, kita harus menghormati pendapat klien kita, pendapat konsumen kita tentang produk dan jasa yang kita sediakan. Nah, jadi ya perlakuan yang adil ya, tidak mewakili kepentingan yang berselisih atau bersaing tanpa persetujuan dan menjaga kepercayaan klien dan karyawan. Nah, jangan sampai kita membeda-bedakan, karyawan jabatannya rendah, kita tidak mau, kita tidak bersikap adil kepada karyawan. Itu tidak bisa juga ya, kita harus berlaku adil kepada siapapun di dalam aktivitas ke-PR-an ini. Nah, yang selanjutnya itu menjaga kompensasi yang bergantung kepada pencapaian suatu hasil tertentu. Jadi kita harus menjaga kompensasi yang bergantung kepada pencapaian tertentu. Nah, selanjutnya itu perilaku terhadap publik dan media. Nah, sebenarnya sudah Claudia bilang semua tadi ya. Bagaimana kita berlaku kepada publik, bagaimana kita berlaku kepada general publik, bagaimana kita berhubungan dengan media, itu semua diatur di dalam kode etik. Ini pun diatur di dalam IPRA ya, International Public Relation, lupa lagi Claudia. Nah, itu semua diatur di dalam IPRA ini. Bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita bersahabat dengan dunia luar, general public, bagaimana kita bisa membuat publik atau general public itu terpikat, tertarik dengan produk dan jasa yang kita sediakan. Bagaimana caranya kan? Kita harus memikirkan gitu kan. Itu juga semua ada kode etiknya. Kita diatur bagaimana berhubungan dengan general public dan bagaimana kita berhubungan dengan media. Media itu sangat penting kan. Media itu mempunyai istilah bad news is a good news. Nah, bagaimana kita harus beretika, bersahabat, berkomunikasi dengan pihak media agar media juga bisa menguntungkan kita nantinya, bukan malah jatuhnya meitukan kita nantinya, merugikan kita. Bagaimana benar-benar kita bisa memanfaatkan dengan ya tadi, kita semua ada kode etiknya, bagaimana kita berkomunikasi dengan siapapun dimanapun sebagai seorang praktisi PR. Nah, yang terakhir itu perilaku terhadap anggota teman sejawat. Nah, bagaimana kita juga berteman dengan teman-teman di kantor gitu kan, bagaimana agar kita tidak berselisih nantinya, tetap sejalan, tetap benar-benar memberikan yang terbaik untuk perusahaan, benar-benar melakukan yang terbaik untuk lembaga dan organisasi yang
kita tempati. Nah, bagaimana itu? Itu semua diatur di dalam IPRA. Itu ada aturannya, ada kode etiknya. Bagaimana kita berteman dengan teman sejawat di dalam kantor, bagaimana dengan media dan publik, bagaimana kita perilaku terhadap klien dan karyawan kita, dan bagaimana kita harus mengatur integritas pribadi dan profesional, integritas moral kita. Semuanya itu diatur ya, ada aturannya. Nah, bagaimana etika dalam kegiatan PR atau bagaimana etika dalam kegiatan public relation? Jadi, seorang praktisi PR atau praktisi humas seharusnya menguasai etika-etika umum dan etika-etika yang tidak umum, maupun tertulis ataupun tidak tertulis. Jadi harus dipahami, tidak bisa bergerak semaunya karena ada etika-etika moral yang mengatur tanpa disadari. Nah, seperti yang sudah Claudia bilang tadi, seorang PR memang harus sangat mengetahui apa itu etika dan moral dan sumber nilai. Mereka tidak bisa semena-menanya melakukan kegiatan atau aktivitas ke-PR-annya. Dalam melakukan aktivitas ke-PR-annya apapun itu, dari mulai merencanakan, itu ada kode etiknya, dari membangun citra lembaga, dari menjalankan aktivitas ke-PR-annya juga, dalam berkomunikasi dengan media, dalam berkomunikasi dengan publik, berkomunikasi ya pihak internal dan eksternalnya kan, dengan pemegang saham, bagaimana semua itu diatur di dalam etika ini. Jadi benar-benar seorang PR harus dituntut dengan secara profesional agar bisa mematuhi kode etik, etika moral dan sumber nilai yang sudah berlaku mungkin di dalam public relation ini. Nah, ya karena ada etika-etika moral yang mengatur tanpa disadari. Ya, tanpa disadari kita sudah diatur oleh etika-etika moral yang jangankan etika-etika moral yang berlaku di di perusahaan, etika-etika moral yang berlaku di masyarakat pun secara tidak kita sadari itu mengatur diri kita. Jadi emang kita benar-benar dituntut untuk profesional dalam menjalankan aktivitas ke-PR-an kita. Nah, ada etika good communicator for internal and external public. Jadi PR adalah komunikator yang baik antara lembaga dengan publiknya. Jadi dia mau tidak mau, dia menjadi mediator, dia menjadi kunci dari publik menuju ke pengambil kebijakan lembaga, begitu sebaliknya. Nah, jadi good communicator for internal and external, seperti yang udah Claudia bilang tadi. Seorang PR itu harus menjadi komunikasi yang baik, komunikator yang baik bagi pihak eksternal dan internalnya. Apa itu pihak eksternal? Pihak eksternal itu seperti media, tadi yang udah Claudia bilang, konsumen, publik, pemerintah, dan sebagainya. Media itu eksternal, internalnya siapa? Publik internalnya. Publik internalnya karyawan, pemegang saham, ya kan? Nah, kita harus sebagai good communicator di dalam itu. Nah, yang kedua itu faktor kejujuran atau integrity. Nah, harus jujur, apapun itu namanya, ya kan, apapun itu, seorang PR itu harus menjunjung tinggi kejujuran. Tidak boleh yang namanya praktisi PR itu menjual janji yang menimbulkan citra sesaat. Nah, menjual janji-janji manis pol janjinya, tapi ternyatanya apa? Nanti setelah konsumen membeli produk kita, kenyataannya apa yang didapatkan? Nanti malah citra buruk yang kita dapat. Membangun citra itu sangat sulit, jangankan citra lembaga, citra diri kita sendiri saja. Misalkan kita bisa melakukan kesalahan kepada satu orang itu mungkin tidak akan percaya lagi kepada kita kan. Bagaimana cara menumbuhkan kepercayaan seseorang itu lagi kepada kita kalau kita sudah membuat salah kan? Sudah citra kita sudah buruk di mata orang itu. Sama seperti citra lembaga. Bagaimana apalagi citra lembaga? Aduh, susah sekali membangunnya saja susah, apalagi memperbaikinya. Nah, jadi kita benar-benar tidak boleh menjual janji-janji manis tadi ya kan. Kita harus benar-benar memberikan fakta yang ada tentang produk dan jasa yang kita sediakan. Nah, yang ketiga itu memberikan karyawan uang tip atau sense of belonging dan sense of responsibility.
Jadi kita harus memberikan uang tip nih kepada karyawan yang sudah bekerja keras, bekerja, memberikan semua yang mereka bisa untuk perusahaan. Jadi kita harus memberi uang tip ya, agar mereka terus termotivasi untuk memberikan kinerja terbaiknya untuk perusahaan atau lembaga yang dinaunginya. Nah, yang keempat itu menyampaikan informasi-informasi penting kepada anggota. Nah, benar-benar kita harus menyampaikan informasi-informasi penting kepada anggota-anggota kita. Jangan sampai nanti anggota-anggota kita itu tidak mendapatkan informasi, ya kan? Kita harus memberikan informasi-informasi penting terhadap anggota-anggota kita di dalam organisasi atau lembaga yang sama. Jangan sampai nanti karena kita tidak memberikan informasi-informasi penting terjadi kesalahpahaman antara kita dengan anggota-anggota praktisi PR yang lainnya atau anggota-anggota di dalam lembaga organisasi perusahaan yang kita naungi. Nah, yang kelima itu menghormati prinsip-prinsip dan rasa hormat terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Nah, tadi etika dan moral, bagaimana kita menghormati, ini termasuk humanity, bagaimana kita menghormati seorang karyawan. Karyawan itu kan juga manusia, guys, gak mungkin, mereka bukan binatang yang bisa kita suruh-suruh dengan kita bentak-bentak kan, dengan kita semena-mena sama mereka, tidak mungkin. Itu ada etikanya, mereka manusia, kita pun manusia juga. Bagaimana rasanya kalau kita diperlakukan seperti itu? Bagaimana kan? Tidak mungkin. Tidak mempunyai etika seperti itu, walaupun kita mempunyai pendidikan yang tinggi. Misalkan pendidikan kita tinggi, etika kita 0, 0, itu tidak ada artinya. Nah, yang keenam itu menguasai teknik dan cara penanggulangan kasus ke kasus. Jadi kita harus mempunyai teknik dan cara. Misalkan ada pelanggan kita, konsumen kita yang mengajukan komplain kepada kita, bagaimana kita cara menanggulangi komplain ini kan? Nah, bagaimana caranya adalah mendengarkan. Setelah mendengarkan, kita harus berterima kasih kepada orang-orang, kepada konsumen. Dia menyempatkan waktunya yang berharga untuk memberikan kita informasi dan data-data secara gratis. Dia memberikan kita data-data, kita tidak perlu melakukan riset ulang lagi gitu kan. Kita harus bertanya kepada konsumen, apa nih produk kita yang kurang, apa nih produk dan jasa kita yang kurang. Jadi kita bisa memperbaikinya, kita bisa menanganinya. Apa kasusnya ini, kita bisa menanggulangi kasus-kasus, jadi bisa meningkatkan produktivitas dari produk dan jasa kita. Jadi benar-benar ya harus bisa menanggulangi kasus ke kasus. Jadi emang seorang PR ini harus memutar otak bagaimana bisa menanggulangi kasus ke kasus ya. Jadi yang ketujuh itu ada penuh dedikasi. Penuh dedikasi. Seorang PR harus mempunyai penuh dedikasi terhadap perusahaannya, terhadap apapun, harus penuh dedikasi. Nah, yang ke-8 itu menaati kode etik. Ya, harus menaati kode etik. Nah, pasal-pasal kode etik perhumasan Indonesia itu ada 4 ya. Kalau dia akan memberitahu aja pasal-pasalnya, mungkin agak panjang mungkin kalau dijelaskan. Itu ada pasal 1 tentang komitmen pribadi, sama yang tadi itu tentang ya integritas pribadi, tentang profesional, itu standar moral yang tinggi, harus mempunyai standar moral yang tinggi sebagai seorang public relation ya. Yang pasal kedua itu tentang aturan perilaku terhadap klien dan atasan. Nah, seperti yang Claudia bilang tadi, kepada klien bagaimana, kepada atasan juga kita bagaimana, kepada karyawan juga kita bagaimana. Nah, kita itu semua diatur sedemikian rupa di dalam kode etik perhumasan Indonesia. Tadi kan ada IPRA, internasional lupa lagi, public relation diaturnya. Nah, ini ada perhumasan Indonesia ya, ini di Indonesianya. Jadi semua diatur di dalam perilaku terhadap klien dan atasan. Pasal 3 itu tentang aturan perilaku terhadap masyarakat dan media massa kan, diatur lagi seperti yang sudah Claudia bilang. Nah, yang di pasal keempat ini ada mengatur perilaku terhadap teman sejawat ya kan. Tadi juga sudah dijelaskan bagaimana dengan teman sejawat. Nah, berarti benar-benar ya seorang PR yang profesinya sebagai praktisi PR benar-benar dituntut keprofesionalannya untuk mentaati kode etik
etika moral dan sumber nilai yang berlaku di dalam public relation. Jadi tidak bisa semena-menanya dalam melakukan kegiatan mereka, jadi kegiatan atau aktivitas ke-PR-an mereka. Nah, mungkin hanya itu nih yang dapat Claudia sampaikan pada video kali ini. Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan sampai akhir. Nah, jika ada salah kata dan perbuatan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. See you next time.